Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Aulia Kafa Firdausi dan juga teman saya Arindra Evandian Bagaskara akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian kami yang berjudul Penerapan Media Web Quest berbasis Google Sites dalam pembelajaran masa pandemi COVID-19 di MI Bilingual Raudhatul Jannah Sidoarjo. Pertama, kami akan membahas mengenai media web quest. Media web quest pertama kali diciptakan oleh Bernie Doherty dan Tom Mark pada tahun 1995. Web quest ini merupakan sebuah proses pengajaran di mana seluruh informasi terkait materi pembelajaran yang disampaikan berasal dari sumber internet. Jadi materi pelajaran disampaikan kepada siswa dalam bentuk link, baik itu berupa video pembelajaran, dokumen materi, atau artikel terkait materi pembelajaran disatukan dalam sebuah website sehingga siswa bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Media web quest ini membutuhkan sebuah aplikasi dalam membuatnya seperti Blogger, WordPress, dan Google Sites. Media web quest sendiri memiliki sebuah desain yang terdiri dari 6 tahapan. 6 tahapan itu meliputi introduction, text, process, research, evaluation, dan conclusion. Tahapan yang pertama yaitu introduction, di mana pada tahap introduction ini berisi mengenai perkenalan terkait aktivitas apa saja yang akan dilakukan pengguna atau siswa, dan juga menyebutkan langkah-langkah singkat tentang apa saja yang nantinya harus dilakukan oleh siswa. Kemudian tahapan yang kedua yaitu text, yaitu berisi mengenai tugas apa yang harus diselesaikan oleh siswa. Biasanya tugas-tugas ini berisi persoalan seperti menyelesaikan contoh masalah, membuat artikel tertulis, maupun menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu proses. Pada bagian ini berisi mengenai petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas-tugas yang diberikan pada bagian teks tadi. Selanjutnya tahap keempat yaitu resources, yang berisi sumber-sumber materi terkait yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Guru biasanya mencantumkan beberapa link, baik itu berupa situs web yang memuat materi pembelajaran maupun video YouTube. Dengan begitu, guru bisa menyeleksi dan membatasi sumber mana yang aman untuk diakses oleh siswa, sehingga siswa terhindar dari kemungkinan mengakses situs lain di luar materi atau bahkan situs yang memiliki konten negatif. Kemudian tahapan kelima yaitu evaluasi, yang berisi penilaian yang bisa digunakan untuk mengukur hasil kerja siswa. Penilaian ini bisa berupa soal kuis ataupun penilaian yang lain. Kemudian yang keenam yaitu conclusion,
yang berisi kesimpulan yang menyatakan serta menjelaskan apa saja yang sudah dipelajari oleh siswa dan memberikan tambahan terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh siswa pada webquest. Jadi bisa berisi kesimpulan serta penguatan terkait pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa pada webquest. Terdapat dua macam webquest, yaitu webquest jangka pendek dan webquest jangka panjang. Yang membedakan antara kedua macam webquest ini adalah untuk webquest jangka panjang lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan individu bagi siswa. Kemampuan berpikir yang digunakan adalah kemampuan berpikir tingkat rendah. Dan juga untuk webquest jangka pendek tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan menelusuri informasi dan mengintegrasikannya. Sedangkan webquest jangka panjang lebih berfokus pada penugasan secara berkelompok yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Karena penugasan yang diberikan kepada siswa biasanya adalah berbentuk studi kasus yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu penerapan webquest berbasis Google Sites di MI Bilingual Rodotul Jannah. Sebelum masuk pada pembahasan terkait penerapan webquest, terlebih dahulu kami menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan pada proses pembelajaran daring di MI Bilingual Rodotul Jannah. Pembelajaran secara daring ini telah dilakukan cukup lama, mulai dari akhir bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini. Hal ini tentunya menimbulkan kejenuhan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran serta menurunnya antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Selama ini pembelajaran dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom dan video call WhatsApp, di mana siswa hanya memperhatikan layar handphone dan mendengarkan penjelasan materi dari guru. Selain itu, koneksi internet yang seringkali tidak bersahabat juga mampu menurunkan semangat dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini seperti disampaikan oleh wali kelas 1C yaitu Ustadzah Mariratul Ismi yang menjelaskan bahwa koneksi internet yang seringkali terputus menyebabkan menurunnya antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Biasanya terdapat siswa yang bahkan sampai menangis dan tidak mau mengikuti pembelajaran secara daring sampai selesai. Selain itu juga banyak wali santri yang terkendala saat menggunakan Zoom, sehingga beberapa kelas itu lebih memilih menggunakan video call yang hanya bisa diikuti oleh 8 anak saja. Sedangkan dalam satu kelas biasanya berisi sampai 30 siswa, sehingga wali kelas mengadakan pembelajaran daring itu dalam 4 sesi. Setiap sesinya memiliki durasi sekitar
30-40 menit. Hal ini tentunya mengurangi efisiensi waktu. Jadi membuat pembelajaran itu berlangsung lebih lama, sampai 4 sesi. Kemudian untuk orang tua yang sibuk bekerja, hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri karena mereka tidak bisa mendampingi saat siswa mengikuti pembelajaran secara daring, sehingga seringnya hanya setor tugas saja atau menyimak materi yang dikirim oleh guru melalui pesan WhatsApp. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Google Site sebagai media web quest. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, web quest merupakan media yang berbasis atau berupa web. Untuk aplikasi pembuatan web itu ada banyak, ada Blogger, ada WordPress, dan juga Google Site. Kenapa kelompok kami di sini menggunakan basis atau menggunakan Google Site sebagai media web quest? Yang pertama ialah aplikasi ini mampu menampilkan berbagai informasi, baik itu dalam bentuk teks, gambar, link, ataupun video dalam satu tempat. Lalu yang kedua, merupakan aplikasi berbasis Google yang sudah umum digunakan. Jadi baik guru maupun siswa sudah terbiasa dengan tampilan yang memiliki basis dari Google, karena Google Site sendiri merupakan sebuah produk dari Google. Lalu yang ketiga, terhubung dengan aplikasi Google lainnya seperti halnya Google Form, Google Dokumen, ataupun Google Drive. Jadi bisa memudahkan dalam pembuatan atau penulisan dokumen, dalam hal penyimpanan, ataupun dalam hal pembuatan soal ataupun bahan evaluasi. Lalu yang keempat, Google Site ini mudah diakses di mana saja selama perangkat terkoneksi atau terhubung dengan jaringan internet. Begitu juga tampilannya bisa menyesuaikan, bisa berbentuk tampilan HP jika dibuka menggunakan HP atau handphone, serta bisa berupa atau berbentuk tampilan komputer jika dibuka pada atau menggunakan komputer. Dan juga situs ini tidak berbayar, sehingga bisa memudahkan guru maupun siswa. Untuk selanjutnya ialah tampilan dari web quest. Yang pertama bisa dilihat tampilan awal dari web quest, yaitu halaman utama dari web quest. Ada yang dalam bentuk handphone dan juga dalam bentuk PC atau komputer. Lalu pada slide selanjutnya yaitu ada tampilan dalam menu introduction dan juga tags. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, introduction merupakan sebuah halaman pengenalan mengenai materi yang akan dipelajari oleh siswa. Untuk yang tags merupakan tugas atau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh siswa dalam alur media web quest ini. Untuk slide selanjutnya yaitu tampilan dari proses dan juga resources. Untuk proses sendiri merupakan sebuah petunjuk untuk pengerjaan tugas yang sudah diberikan sebelumnya oleh guru. Bisa dilihat tampilan dalam bentuk handphone seperti yang ada di gambar sebelah kiri, dan untuk tampilan yang untuk komputer ada di sebelah kanannya untuk yang proses. Begitu juga untuk yang resources, yaitu menu yang digunakan untuk memberikan atau menampilkan media ataupun sumber-sumber yang mampu digunakan untuk menyelesaikan tugas atau persoalan-persoalan yang diberikan oleh gurunya pada menu task. Untuk tampilannya seperti yang ada di sebelah kanan, yaitu bisa dalam bentuk handphone dan juga dalam tampilan
PC. Yang terakhir yaitu tampilan dari segi evaluation dan conclusion. Evaluation sendiri berisi latihan soal ataupun evaluasi dari apa yang sudah dipelajari siswa sebelumnya, dan juga conclusion merupakan tampilan yang berisi kesimpulan dari seisi pembelajaran di webquest dalam satu sesi ini. Berikut adalah tampilan baik dalam bentuk handphone dan juga isi dari menu evaluation dan juga conclusion. Untuk pelaksanaan pembelajaran penggunaan webquest DMI Bilingual Rawdatul Jannah sendiri, yang pertama yaitu jenis webquest yang diterapkan DMI Bilingual Rawdatul Jannah di kelas rendah adalah webquest jangka pendek yang mengembangkan kemampuan siswa dalam menelusuri informasi dan mengintegrasikan informasi tersebut. Lalu yang kedua dilakukan dengan cara mengirimkan link tersebut ke grup WhatsApp. Jadi dari Google Sheet yang sudah dibuat tadi, nanti link webnya akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Lalu yang ketiga, siswa belajar dengan didampingi oleh orang tua masing-masing. Dan yang keempat, belajar melalui webquest dapat dilakukan kapan saja dengan batas waktu tertentu. Hal ini untuk memudahkan orang tua yang sibuk bekerja. Kelebihan media webquest sendiri yang berbasis Google Site dalam pembelajaran kelas rendah ialah bagi guru. Yang pertama, memberikan pilihan media yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, memacu kreativitas guru dalam membuat webquest yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, guru dapat memfasilitasi orang tua yang tidak bisa mendampingi siswa mengikuti Zoom ataupun Google Meet ataupun juga video call melalui WhatsApp. Untuk kelebihan bagi siswa, yang pertama yaitu minat belajar siswa mengalami peningkatan. Yang kedua, mampu meningkatkan sikap ilmiah siswa. Karena di sini siswa dituntut untuk mampu bekerja secara mandiri dalam mempelajari atau menyelesaikan sebuah masalah atau tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, media pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga, media webquest berbasis Google Sheet ini tidak memakan kuota yang cukup banyak, sehingga bisa membantu orang tua dalam menghemat pengeluaran kuota internet. Untuk kelemahan media webquest berbasis Google Sheet dalam pembelajaran di kelas rendah ialah bagi guru, tingkat kreativitas guru yang beragam berpengaruh dalam penyajian pembelajaran pada Google Sheet. Jika gurunya kreatif, maka tampilan Google Sheet-nya juga akan baik. Tetapi jika gurunya monoton atau kurang kreatif, maka tampilannya juga kurang menyenangkan, dan ini membuat siswa mengalami kesulitan dalam memahami webquest yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Untuk kekurangan bagi siswa, yaitu siswa dengan kemampuan membaca yang kurang akan mengalami kesulitan dalam mengikuti rangkaian pembelajaran pada webquest. Karena petunjuk yang diberikan pada webquest rata-rata adalah petunjuk dalam bentuk teks ataupun tulisan, sehingga siswa yang kurang mampu dalam membaca akan mengalami kesulitan dalam memahami petunjuk yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.